Halo, selamat siang teman-teman. Kedengaran tidak suara Ibu ya? Halo, Oh, kedengaran ya Vincent ya? Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Doa untuk ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ketika Ibu panggil, tolong jawab hadir. Sebentar ada yang mau masuk. Jonathan, Brian, hadir. Anderson, Hadir. Martin. Hadir. Hadir. Charlene kok tumben nggak ada ya? Ada info Anderson, Charlene kemana ya? Coba saya panggil, Bu. Ya, Joanna, Samantha, Kezia. Hadir. Ya, terima kasih. Hadir. Ya, terima kasih. Charlene sudah ada. Samantha, Kezia, Luiza, Ian, Yolanda, Semi, Vincent, Aiden, Winston, Cheryl, Hadir. Hadir. Ellen, Ellen tidak ada juga. Oke, Ellen tidak ada. Betty, Hadir. Kisha, Hadir. Alan, Alan juga tidak ada ya Alan. Ibu Oke. Ala hari ini absent. Oh, Alan absent. Kenapa? Saya juga kurang tahu. Maksudnya Alan ini izin, kalau absen itu dia tidak ada keterangan. Izin ya. Oke, lalu Fiona. Kita cek dulu Fiona. Oke, Fiona juga tidak ada. Paul. Hadir. Oke. Ibu ulangi lagi, ada Kak Charlene di sini? Tidak ada. Luiza. Ian. Ian sudah hadir. Hadir. Yolanda. Hadir. Hadir. Alan izin ya. Fiona. Oke. Tolong Anderson, Charlene, Luiza, dan Fiona. Tolong diberi kabar, beritahu mereka ya. Luiza baru masuk hari Oke. kemarin, tiba-tiba tidak masuk lagi. Kayaknya Charlene vaksin deh, Bu. Vaksin ya, Charlene. Oke. Luiza dan Fiona. Itu nggak tahu, Bu. Terima kasih. Kemarin yang baru ambil nilai itu baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, Jonathan, Brian, Anderson, Martin, Luiza, Ian, Yolanda, Aiden, Ellen, Alan, Fiona, Paul belum ambil nilai. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Berarti yang ini kosong ya nilainya ya. Bu, saya sudah taruh di Google Classroom. Bos, saya sama sudah submit.
Oh, Martin sudah submit, tapi Martin berbentuk video atau bagaimana Martin? Saya sudah submit juga, Bu, di video. Di Google Classroom. Ya, maksudnya bentuknya video atau hanya PPT saja? Video. Oh, video Martin. Oke, lalu Ya. Saya juga, Bu, video di Google Classroom. Oke, berarti yang sudah kirim ke Google Classroom Jonathan dengan Martin ya, berbentuk video ya. Ya. Oke. Baik, terima Terima kasih. kasih. Oke, minggu depan ikut tes ya, Senin dan Selasa ya. Jadi hari Kamis belajar seperti biasa ya teman-teman, itu yang mau masuk ke universitas ya. Jadi kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia tidak ada masalah ya. Hari Kamis tetap belajar seperti biasa. Baik, sebentar ya. Yuk kita siapkan buku bahasa Indonesianya. Kita materi saat ini adalah esai, kritik dan esai. Akan dibuka bukunya kritik dan esai. Opini artikel. Ya, dibuka bukunya halaman 109. Oke, Charlene, Yolanda masuk. Tinggal Luiza dan Fiona ya, tidak ada kabar. Baik. Sekarang Ibu mau tanya, ya, teman-teman. Pernah nggak sih kalian ini menyampaikan kritik? Pernah tidak? Vincent? Pernah, Bu, tentang sekolah ini. Bagaimana kamu menyampaikannya? Saya menyampaikan ke guru lain bahwa saya ingin main basket di sekolah, tapi sekarang masih belum dikasih. Capsek bilang dia takut kalau kita injury di sekolah, siapa yang tanggung jawab. Tapi menurut saya kan, kalau basket, ya pasti kadang-kadang ada injury, jadi nggak usah khawatir banget. Kenapa kamu ingin basket ke sekolah, tapi giliran belajar di sekolah tidak datang? Tidak mau Kalau ke sekolah, kalau ke sekolah mau basket. Emang gitu. Aja nih. Oh ya, hari ini selama 1 minggu ini apakah ada yang ke sekolah kelas 12? Tidak ada ya? Semua? Kemudian Selasa kayaknya ada yang TO, Bu. Oh gitu. Oke. Oh yang minggu depan ya, minggu depan kan ada ya untuk tes ya. Tapi kalau untuk belajar ke sekolah langsung tidak ada ya. Itu hanya Vincent ya. Kenapa Vincent tidak datang lagi Vincent? Kan enak jadi private Vincent. Private sama aja di rumah, Bu, kayak Zoom, Bu. Satu lawan satu. Saya pengen ada teman di sekolah. Iya, tapi kan ke sekolah kan kamu sendirian kan? Iya, sama aja sih. Kalau satu lawan satu sama guru, sama kayak Zoom. Iya sih ya. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Tapi di sini kita membahas itu kritik mengenai tentang mengapa sih kita tidak boleh main basket di sekolah? Karena terlalu memang betul ya, ada baiknya ya kalau sekolah itu karena saat ini masih pandemi, takut nanti karena gini loh teman-teman, kita berpikir positif aja. Karena waktu itu berolahraga ya, itu di jam istirahat ya. Jika tidak ada tenaga profesional ataupun ada yang mengawasi, maka terkadang kita suka terkilir. Waktu itu di kelas 9 itu kan ada kan yang tangannya itu main volley itu apa gitu ya, tangan itu akhirnya retak atau terkilir ya, Ibu nggak tahu, Ibu kurang paham juga sih. Seperti itu ya, itu yang dikhawatirkan oleh kepala sekolah. Itu hal yang wajar ya teman-teman.
kepala sekolah ini kan yang bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di sekolah ini. Jadi kita ambil positifnya saja, ya. Nah, yang kita bahas saat ini adalah bagaimana, ya, cara kita, bagaimana kita mengkritik mengenai karya sastra. Karena karya sastra itu biasanya disampaikan dalam bentuk esai. Ya. Nah, kritik dan esai sastra itu saling berkaitan karena karangan subjektif penulis mengenai karya sastra. Ibu sempat senang sekali ya jika ada salah satu alumni dari JTS ya yang warga negara asing, di mana dia tuh di pelajaran bahasa Indonesia itu susah gitu ya untuk bisa ya. Dia tugas juga agak susah. Tapi ketika dia kuliah di Taiwan, dia ambil mata kuliah pilihan yaitu bahasa Indonesia. Oh, bangga dong Ibu ya. Kenapa kamu pilih itu? Gitu kan. Ternyata dia bilang mata kuliah bahasa Indonesia lebih mudah Ibu. Iyalah, kalian belajar bahasa Indonesia itu dalam sekali loh, langsung di Indonesia ya kan. Tidak di Taiwan ya, langsung di Indonesia dengan guru lokal langsung ya kan, bahkan dari TK sampai SMA. Jadi ketika kamu kuliah dengan mata kuliahnya 2 SKS itu mudah kamu bisa mengikutinya, bahkan dapat nilainya bagus ya. Bagus itu strateginya ya. Jadi kalau Vincent mah enak ini, nanti kalau ada mata kuliah pilihan dia bisa pilih Jepang ya sama bahasa Indonesia, udah dapat nilainya A, udah A gendut kali ya. Oke ya, coba kita lanjut lagi ya teman-teman. Melalui kritik dan esai sastra, ya kita dapat menyampaikan kesan dan pemikiran suatu karya atau fenomena kesastraan. Jadi tidak sedikit orang membuat kritik dan esai sastra karena menarik perhatian pegiat sastra. Ya, mulai dari sastrawan, ya seperti ibu-ibu termasuk pegiat sastra. Meskipun tidak menghasilkan tidak menghasilkan karya sastra. Nah, kalau anak ibu Rika itu yang perempuan itu adalah penulis sastra karena dia suka membuat cerpen. Ya. Lalu pegiat sastra mulai dari sastrawan, kalau sastrawan itu sudah luar biasa ya. Pembaca ya, di antara kalian juga termasuk, dan pembaca, penerbit sampai pengkaji. Kok Ibu Rika belum sampai pengkaji, baru pembaca dan pegiat sastra. Seperti saat ini Ibu adalah sebagai pendidik. Nah, karya kritik dan esai sastra ini merupakan karangan subjektif yang memiliki daya tarik tersendiri. Nah, pada bab ini kalian akan mempelajari kritik dan esai sastra. Kalian akan belajar membandingkan kritik dan esai sastra, lalu belajar menyusun kritik dan sastra dengan memperhatikan ya, sistematika dan kaidah kebahasaan. Nah, kalian juga dapat membaca buku terkait kritik dan esai sastra untuk menambah referensi. Ya. Oke. Sebelumnya Ibu Rika mau tanya dulu. Di dalam kritik sastra ini merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Kritik sastra itu berupa resensi ya teman-teman. Namun kritik sastra lebih ilmiah daripada resensi ya. Karena dalam kritik sastra itu dapat menilai isi, bentuk, atau peristiwa yang terdapat dalam karya sastra. Nah, kritik sastra dapat mengkritik cerpen, novel, roman, drama, atau puisi. Itu adalah kritik. Esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, di dalam esai, penulis membahas suatu objek yang aktual
menggunakan sudut pandang pribadi. Nah, esai ini berisi pendapat atau pandangan pribadi penulis terhadap suatu objek. Objek esai dapat berupa masalah kecil sampai masalah besar, seperti masalah ekonomi, kebudayaan, sosial, keamanan, karya sastra, atau politik. Nah, namun dalam bab ini, ya, kita akan mempelajari esai karya sastra. Baik, jadi yang ikut tes hari Senin dan Selasa, kira-kira siapa saja di sini? Anderson? Berapa orang yang ikut tes Anderson? Halo Anderson? Anderson menghilang. Nah, Vincent, kira-kira siapa saja Vincent? Kayaknya ada 9 orang ya, Bu. 9 ya. Siapa saja kalau boleh tahu? Jonathan, Brian, Henderson, Charlene, Kezia, Winston, Helen, Paul, sama Alan. Itu 9 ya? Jonathan, ya, Charlene, Kezia, lalu Ellen, Paul, Alan, Winston sama 1, 2, 3, 4, Brian 5, Anderson. 6, 7. Oh, Brian Anderson. Oke. Luisa nggak ikut? Fiona? Oke. Yang lainnya sudah pada dapat universitas ya teman-teman ya? Oke, untuk yang bersendirian ini semoga lulus ya. Banget ya kalau lihat teman-teman kalian yang sudah kuliah, baik yang di Taiwan, di Amerika maupun yang di Inggris itu apa ya, keluar dari zona nyaman. Kalau ibu bilang keluar dari zona nyaman maksudnya adalah kalian belajar untuk mandiri, jauh dari orang tua, keluarga ya. Jadi kalian bertanggung jawab pada kehidupan kalian di sana. Ya. Oke, baik kita lanjut. Wins, halo Wins, Vincent. Ya, Bu. Kamu kalau diterima di Taiwan, jadi kamu nggak play ke Inggris dong? Kalau di Inggris nggak dapet scholarship, mungkin ke Taiwan. Oh gitu. Berarti kamu, Iya. tapi kamu harus pastikan dulu ya Wins, dia scholarship-nya itu sampai berapa lama? Jangan hanya di tahun pertama saja, tahun keduanya kamu tidak dapat scholarship, percuma, ya kan? Tidak hanya untuk Winston saja ya, buat teman-teman yang lain ya. Coba dipastikan dulu scholarship-nya apakah sampai kamu lulus atau tidak. Ya, kalau sampai lulus ambil ya. Jika tidak pikirkan dulu ya apakah, dan minta juga support dari orang tua. Kalau orang tua bilang oke, lanjutkan ya. Baik. Ibu share screen dulu. Materi kita, oh ya, kritik dan esai. Nah. Sorry ya, yang betul pakai I bukan pakai Y ya. Oke, kritik. Nah, tadi sudah sempat Ibu jelaskan ya. Kritik merupakan penilaian kelebihan dan kelemahan sebuah karya secara objektif, disertai dengan data-data pendukung. Esai, menurut Sumarjo dan Saini KM, tahun 1986, halaman 19-21,
mengatakan bahwa esai adalah karangan pendek tentang suatu fakta yang dikupas menurut pandangan pribadi penulisnya. Nah, dalam esai, unsur pemikiran itu lebih menonjol dibanding dengan unsur perasaan. Esai lebih banyak menganalisis fakta ya dengan pemikiran logis. Ciri-ciri kritik dan esai. Di sini ciri-ciri kritik itu bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Lalu yang kedua, ya, bersifat objektif, tidak berprasangka dan tidak terpengaruh siapa penulisnya. Lalu yang ketiga, menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari suatu hasil karya. Lalu yang keempat, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Itulah ciri-ciri kritik. Lalu ciri-ciri esai. Ya, berbentuk prosa, bersifat subjektif, ya, atau suatu pandangan atau pribadi penulisnya. Lalu yang ketiga, berisi fakta, permasalahan, analisis permasalahan, dan kesimpulan. Nah, perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan, ya teman-teman. Kritik, objek kajiannya adalah karya, misalnya seni musik, sastra, tari, drama, film, pahat, lukis, dan lain sebagainya. Esai. Esai itu objek kajiannya berupa karya atau fenomena. Ya. Fenomena alam. Saya kemarin bahas tentang hujan es, ya, hujan es, batu es malah ya, yang kecil-kecil, ya, itu fenomena alam. Ya. Lalu kritik, ada deskripsi karya, bila karyanya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis. Esai itu tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Lalu kritik. Kritik itu menyajikan data objektif ya teman-teman. Sedangkan esai itu tidak memerlukan data. Jadi tidak ada ringkasan atau sinopsisnya dan tidak selalu membutuhkan data. Kalau kritik jelas. Bila karyanya berupa buku, deskripsinya berupa sinopsis. Ya. Lukis dan pahat itu tidak ada. Deskripsinya berupa sinopsis, tapi yang ada adalah hasilnya, lalu kita baru bisa memberikan, karena itu adalah karya ya, sudah ada hasil karyanya, ada objek kajiannya ada, ya, lalu baru menyajikan data objektifnya. Siapa pembuatnya, siapa yang memahatnya, siapa yang melukis, seperti itu. Nah, kalau tadi perbandingan kritik esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Lalu sekarang adalah berdasarkan pandangan penulisnya. Kalau kritik itu penilaian terhadap karya itu dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Kalau esai secara subjektif. Ya. Menurut pendapat pribadi penulis esai itu sendiri. Subjektif, kalau kritik objektif. Lalu dalam memberikan penilaian sering menggunakan kajian teori yang mapan. Jadi berdasarkan teori, kajian teori kalau dikritik.
Sedangkan esai jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Kritik, pembahasan terhadap karya itu secara utuh dan menyeluruh. Esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Ya, ini perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Jenis kritik berdasarkan penerapannya. Induktif, yudisial, impresionis. Ini adalah jenis kritik ya berdasarkan penerapannya. Sedangkan jenis-jenis esai itu ada esai deskriptif, ada esai tajuk, esai cungkilan watak, esai pribadi, esai reflektif, esai kritik. Oke, kita bisa lihat di sini. Ya, di halaman tidak terasa loh kita di bab terakhir di sini. Ada tinggal 1 bab lagi. Bentar ya, teman-teman. Ya, di sini kamu bisa lihat ya di halaman 110 ya. Membandingkan kritik esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulis ya. Jadi lalu kita masuk kembali ke jenis-jenis esai ya. Jenis-jenis esai bisa kalian lihat di halaman 113 ya. Menyusun kritik. Dalam menyusun kritik ada beberapa hal yang harus dipegang oleh kritikus. Ya, kritikus itu atau biasa disebut dengan penulis kritik. 1, kritikus harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. Jadi jangan sepertinya kamu tidak mengamati, kamu tidak membaca, tapi kamu langsung memberikan kritik. Itu jelas tidak boleh ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, kritikus juga harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. Ya. Kalau kalian sudah mulai presentasi, itu biasanya Ibu Rika sudah menjadi seorang kritikus. Ya. Sudah mengkritik. Ini benar nggak ya? Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, kritikus juga harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. Jadi harus ada data-data penunjang beserta alasan logisnya. Lalu yang keempat, kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkapkan kelemahan, tetapi harus seimbang dengan kelebihannya. Dan yang terakhir, jika diperlukan, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya. Tadi menyusun kritik, sekarang kita masuk menyusun esai. Tadi adalah kritikus, sedangkan ini adalah sebentar ya. Menyusun esai. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis
diperhatikan oleh seorang penulis esai itu adalah penulis esai biasa kita sebut dengan esais, ya. 1. Sebentar ya teman-teman. Tiba-tiba. 1. Pantang menyerah dan selalu ingin tahu akan hal-hal yang baru. Lalu yang kedua, selalu menyiapkan literatur penting dari berbagai sumber untuk memperkaya isi tulisan. Jadi nggak mudah ya teman-teman menjadi seorang penulis esai, ya, karena harus menyiapkan literatur penting dari berbagai sumber untuk memperkaya isi tulisan kamu supaya tulisan kamu banyak dibaca orang. Jadi tidak sembarangan orang menulis esai. Ibu pun belum begitu bisa juga semahir ini ya. Dan supaya menarik itu harus seperti apa? Orang akan membacanya seperti apa? Seperti itu. Lalu menjaga kestabilan emosi. Sehingga tulisannya mempunyai nilai rasa yang lebih santun dan lebih objektif. Jadi dulu pernah ya, Ibu Rika itu sempat menjadi penulis esai, meskipun waktu itu Ibu Rika buat sekali ya. Ada tuh masa koran dulu Pak, tahun 2012 atau 2013. Gitu. Udah lama sekali ya, sekarang udah hampir 10 tahun yang lalu mungkin ya. Di Kompas kalau tidak salah. Ya. Jadi harus kreatif ya teman-teman dalam mengkombinasikan berbagai macam literatur. Jadi sekarang ketika harus menulis esai pun harus banyak membaca. Ya, pantang menyerah. Karena membaca itu menjadi sumber literatur kita. Ya. Lalu menyajikan tulisan secara apik dan menarik. Ya. Jadi orang membacanya pun tidak bosan. Dan terpenting adalah memilih tema yang berkaitan dengan hal-hal yang sedang berkembang di masyarakat. Itu apa yang bisa ya? Lupa, ini masih ada nggak ya kertasnya? Entahlah, lupa. Semoga masih ada itu surat-surat artikel-artikelnya. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Nah, struktur kritik dan esai. Struktur kritik dan esai ini sama dengan struktur teks eksposisi, di mana ada pernyataan pendapat atau tesis, argumen, dan penegasan ulang. Kaidah kebahasaan, kritik dan esai. 1. Menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. 2. Menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis atau penuturnya. 3. Menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. 4. Menggunakan istilah teknis. Lalu yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Langkah-langkah membuat kritik dan esai. 1. Memilih karya sastra. 2. Membaca. 3. Menyusun kerangka. 4. Mengumpulkan data. 5. Mengembangkan kerangka kritik atau esai. 6. Merevisi tulisan. Oke. Sekian materi kita pada siang hari ini. Siang menjelang sore. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman?
Apakah ada yang mau ditanyakan? Halo, teman-teman. Apakah sudah paham? Sudah paham belum? Jadi nanti kalau ketika kalian membuat, ketika kalian mengkritik karya sastra, kalian semua sudah bisa ya. Oke. Jadi itu perbedaan antara kritik dan esai ya. Jadi langkah-langkah dalam penyusunan kritik terhadap karya sastra itu ada tahap deskripsi, di mana tahap deskripsi ini adalah tahap memaparkan data yang ada, mulai dari mengklasifikasikan data sebuah cerpen dan novel itu berdasarkan urutan cerita dan mendeskripsikan nama tokoh utama. Lalu yang kedua tahap penafsiran, di mana tahap penafsiran ini merupakan tahap penjelasan atau penerangan karya sastra. Nah, penjelasan atau penerangan tersebut terkait hal tersirat yang disampaikan melalui pendapat yang logis. Lalu tahap analisis, di mana tahap analisis ini adalah tahap kritik yang sudah menguraikan data. Nah, pada tahap ini kamu sudah mencari makna dan membanding-bandingkan dengan karya sastra lain, dengan sejarah atau dengan peristiwa yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi, ya, di mana tahap evaluasi ini adalah merupakan tahap akhir suatu karya sastra. Nah, di dalam evaluasi kamu dapat melakukan evaluasi melalui pujian seperti berbobot, baik, buruk, menarik, dan unik. Itu pujiannya. Ya. Nanti kalian bisa lihat, kalian bisa baca buku kalian sambil mulai kira-kira kalian mau membuat kritik atau esai nanti di tema. Pilih satu aja, salah satu aja ya, di bab 6 ini. Apakah kalian akan mengkritik atau membuat esai sastra? Ya. Apakah sudah jelas penjelasan dari Ibu? Atau ada yang belum paham? Bisa ya, kalau Ibu dikasih buat ini ya. Oke. Tidak ada pertanyaan? Brian sudah paham? Paham, Bu. Tapi Brian itunya mana? Belum kerjain, belum kumpulin juga. Minggu ini, Bu, pasti. Padahal nilainya udah dimasukin minggu ini. Gimana ini? Anderson juga belum ya, Anderson ya? Ellen juga belum ini. Ya kan? Tugas belum selesai kan, Anderson? Iya, Bu. Kenapa sih? Tunda-tunda biasanya tepat waktu. Lalu, Ellen, kapan Ellen tugasnya mau dikerjakan? Halo, Ellen? Minggu ini. Ini. Padahal harus masuk nilainya. Ibu, Ya, Aiden, kenapa nak? saya sudah kirim video. Kamu kirim video ke Google Classroom ya? Ya, Oke, baik. Terima kasih, Aiden. Berbentuk video ya.